Selamat datang teman-teman di acara Bincang Santai terbaru. Kali ini bersama dengan Pak Indra Cahya, CFA Charter Holder. CFA ini sebuah sertifikat yang cukup terkenal di pasar modal. Kepanjangannya apa Pak? Saya lupa. Chartered Financial Analyst. Charter Financial Analyst, iya. Orang-orang yang pegang CFA ini udah jago-jago lah kalau di sekuritas-sekuritas, di manajer investasi, apapun yang berkarirnya di pasar modal ini udah yang paling top lah kalau urusan analis. Nah, kita mulai dari ini dulu. Yang membuat Pak Indra ini daftar dan akhirnya memegang CFA ini apa? Motivasinya apa Pak? Oke, waktu itu memang, jadi basically kan gue tuh graduate actually computer science kan, jadi teknik informatika kan kalau di Indonesianya kan. Tapi for some reason, seiring dengan jalan kuliah, tertarik dengan dunia keuangan dan finance. Gitu. Jadi cari, ketemulah sertifikat ini gitu kan. Tapi waktu itu ada pilihan juga sih antara saya mau ngambil MBA atau ngambil CFA gitu kan. Ya akhirnya setelah kita hitung-hitung dari segi mungkin cost to reward ratio-nya lah ya. Menurut saya I think CFA itu bagus sih untuk dari segi cost to reward ratio-nya. Gitu. Oke. CFA ini sebenarnya apa sih kalau sebuah lisensi kah atau sebuah orang ini mampu untuk menjadi analis atau gimana? Jadi sebenarnya CFA itu historinya udah cukup panjang kan. Jadi I think if I'm not mistaken itu sudah hampir 60 tahun di dunia kan. Jadi memang banyak kan orang suka bilang tuh banyak MBA program tapi hanya ada satu CFA gitu. Jadi seperti namanya kan Chartered Financial Analyst. Jadi memang ini tuh suatu kurikulum memang untuk bisa dibilang tuh untuk finance professional yang nge-breakdown kurikulum dari segi keuangan. Kita ngomong apa aja di situ ya, tentu saja ngomong basic dari finance, ada juga seputar equity, bond, makroekonomi juga ada, dan seiring dengan perkembangan zaman juga, sepengetahuan saya sih sudah di add juga kayak ada AI juga di sana, ada data science juga. Jadi memang CFA kurikulum itu sudah lama dimulai di US dan udah berjalan. Dan itu sudah, bisa bilang sudah ada di dunia ini sejak udah 60 tahun lebih sih. Belajarnya gimana tuh Pak? Jadi gini sih, jadi untuk for anybody untuk dapetin, bisa bilang the three designation kan, 3 huruf CFA itu, everybody tuh harus pass 3 exam. Jadi kalau kita bilang tuh ada CFA level 1, level 2 sama level 3. Jadi basically supaya bisa dapat tiga kata CFA di belakang namanya itu harus lulus 3 exam ini. Plus, if I'm not mistaken, tuh some work experience di bidang keuangan. Kalau nggak salah sekitar 3 atau 4 tahunan lah. Gitu. Jadi kalau baru fresh grad, ambil CFA belum boleh? Ujiannya boleh, tapi assuming kita belum fresh grad, kan ya katakanlah ambil exam itu harus 3 tahun minimal kan, karena kita tuh harus bisa ambil tuh setahun sekali. Gitu. Jadi minimal pasti sekali setahun kan. Jadi kalau misalnya kita fresh grad langsung ambil, lulus, ambil lagi berikutnya, lulus, ambil lagi berikutnya, next kerja setahun itu sudah bisa pakai. Gitu. Bahkan kalau nggak salah tuh udah mulai, if I'm not mistaken juga, kalau untuk level 1 tuh kayaknya udah boleh dari sejak semester terakhir. Semester terakhir sudah boleh ambil? Sudah boleh. Keren. Belajarnya butuh, kalau dari pengalamannya Pak Indra, butuh berapa lama? Belajarnya kayak gimana? Sampai nggak tidur atau gimana? Jadi gini sih, memang CFA itu sebenarnya kurikulumnya itu sebenarnya bisa dibilang susah-susah gampang lah ya. Jadi banyak Jadi untuk tiap level itu kita di handover kayak 6 books gitu kan. Itu tebalnya lumayan sih. Mungkin itu bisa jadi itu jadi injakan kalau mau ngambil barang tinggi lah gitu. Itu ada 6 buku gitu kan. Jadi memang disuggest tuh kurang lebih kalau untuk lulus untuk level 1, level 2, baik level 3 itu sekitar 300 jam. Gitu. Per level? Per level. Jadi memang bisa dibilang investment yang kita put adalah ya hoursnya sih. Gitu. Jadi 300 jam per level, jadi bisa dibilang 900 jam untuk 3 level. Tapi spread out 3 tahun. Gitu. Ya kurikulumnya apa aja ya macam-macam seperti yang tadi saya bilang ya, ada dari time value of money, ada juga ethics, terus terang CFA juga sangat emphasis on ethical practice ya. Ada juga ya obviously kayak equity, bond, ada juga derivative, basic financial keuangan, financial statement dan analisis juga ada. Terus ada juga seputar ya options gitu. Dan terakhir jadi
kan tadi ada 3 level kan. Jadi level 1 itu di structure supaya jelasin fundamentalnya dulu. Jadi benar kayak foundations of finance kasarnya. Oke. Basic dari equity, basic dari bond, basic dari laporan keuangan dan sebagainya gitu kan. Nah level 2 itu sedikit lebih dalam. Jadi level 2 itu lebih kayak udah studi kasus, benar hitungan yang lumayan berat lah ya. Lumayan berat tentunya dari ya equity, bond dan kawan-kawan juga. Jadi memang tadinya tuh dari yang broad base, general. Habis itu level 2 itu lebih ngarah ke single security kalau kita bilangnya. Jadi single security analysis. Gimana itu single security analysis? Kan gini kan intinya namanya bond atau equity selalu ada bisnis di belakangnya gitu kan. Yeah. Jadi sebelum kita invest di stock atau bond nih, kita harus paham dulu bisnisnya. Kayak gitu kan. Company itu punya revenue-nya bagaimana, punya cost-nya bagaimana, punya cost of capital-nya bagaimana gitu kan. Punya bisa bilang return on investment bagaimana gitu. Ini fokusnya di level 2. Gitu kan. Oke. Nah level 3 tadi kan level 1 foundation, level 2-nya lebih ke single security, dan level 3-nya lebih ke integrating the whole thing supaya jadi investment investment mandat lah gitu, investment practice. Jadi itu lebih ke portfolio management kalau level 3. Oke. Dan saya juga baru tahu ternyata di level 3 ini I think it's still cooking ya. Tapi kayak itu mereka mulai ada penjurusan. Gitu. Jadi kalau dulu tuh level 3 tuh fokus untuk portfolio manager. Kayaknya untuk I think starting 2026 kalau saya nggak salah ya. Mereka tuh akan mulai ada penjurusan. Jadi kasar kan namanya finance professional kan nggak semua jadi portfolio manager. Iya. Ada yang jadi seperti saya, ada yang jadi research analyst, ada juga yang mungkin memang cuma untuk client facing, ada juga yang memang di belakang layar yang jadi portfolio manager gitu kan. Nah, CFA itu kedepannya akan ada penjurusan kalau nggak salah ingat tuh ada sekitar 4. Gitu. Nah, tapi detailnya bisa lihat nanti di website-nya deh. Websitenya CFA sendiri ya. Iya. Pasti susah dong ya belajarnya kayak gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Indra sendiri sebagai seseorang yang background-nya bukan dari finance, CFA ini sangat membantu nggak untuk memahami dunia finance, pasar modal ini? Setelah ambil CFA, apakah jadi investor yang lebih jago mungkin atau gimana? Oke, mungkin ada 2 pertanyaan kan, saya jawab yang pertama dulu deh. Jadi kalau ditanya bermanfaat, terus terang secara karir profesional itu very bermanfaat sih kalau menurut saya. Jadi kasarnya terus terang ya kita buka-bukannya kan. Kalau kita ngomongin cost CFA level 1 waktu zaman saya itu sekitar $600 kan. $600 level 2 sekitar $800. Level 3 juga sekitar segituan lah, $800 gitu kan. Itu cuman kayak $2,000 gitu kan. Ya kasarnya compare-nya kayak you take any MBA gitu kan, mau di lokal maupun di luar negeri, itu harganya bisa berkali-kali lipat dari ini gitu kan. Tapi terus terang return on investment yang saya bayar dari ini itu bagus sih terus terang gitu kan. Jadi terus terang kalau misalnya saya bilang ya secara professional career taking CFA is probably one of the best thing yang pernah saya ambil gitu kalau menurut saya. Nah itu dari segi cost and reward-nya kan. Kalau kita ngomongin dari segi knowledge, kalau menurut saya sih kurikulum CFA itu very aplikatif sih. Jadi ini bukan kurikulum ekonomi, bukan kurikulum accounting gitu kan. Ini kurikulum benar-benar yang finance dan investment. Jadi ini tuh benar-benar dibuild on real case dari suatu kerjaan yang profesional memang. Jadi jadi kalau misalkan kita dihadapkan suatu perusahaan investasi di CFA program tuh udah di breakdown kurikulumnya. Jadi how to look at cash flow-nya gitu kan. Gimana kita discount the cash flow juga gitu kan. Kita pakai cost of capital yang mana. Terus kalau misalkan untuk financial statement, gimana kita breakdown dan analisis financial statement, semua sudah ada. Gitu. Jadi memang menurut saya juga kalau untuk orang profesional bisa dibilang ini cukup baik sih cost and benefit-nya kalau menurut saya. Berarti emang apa yang dipelajari di CFA kepake di kerjaan bener-bener gitu ya Pak? Kalau menurut saya pribadi kepake banget. Kepake banget ya. Kalau mungkin beberapa orang kan ngerasa kalau kuliah mungkin nggak semuanya kepake gitu. Kalau CFA bener-bener kepake ya Pak? Kalau profesional tentu saja karena ya mungkin kalau teman-teman ada yang kerja di asset management atau di mungkin sekuritas atau bahkan kerja mungkin di bidang corporate finance di konglomerat gitu kan, yang tiap hari bekerja dengan cash flow, terus kayak projection dan decision beli atau jual, acquire atau enggak gitu. I think this will provide you a very good framework lah untuk kasarnya untuk kesananya gitu. Tapi untuk mungkin tuh teman-teman yang
apa ya, mungkin yang just to do investor retail gitu, misalnya kayak kita cuma mau beli saham dan trading segala macam, bisa dibilang I would say it doesn't instantly make you a better investor juga, terus terang. Gitu kan. Karena terus terang for you to become a good investor, it takes more than just, karena yang CFA kasih itu kan fundamental dari bisnis kan. Kita diajarin cara dissect bisnis, dissect cash flow, and how to value those business kan. Tapi kalau kita ngomongin market, kan ada banyak faktor lagi gitu kan. Fundamental is only one factor. Di sini kan ada bisa bilang supply and demand, ada flows di sana gitu kan. Ada juga sentimen, belum juga ada faktor mungkin kalau teman-teman ya retail yang ini ada faktor bandar juga lah gitu. Gitu kan. Tapi kalau menurut saya itu CFA ini bisa at least screens mana investment yang kalau saya bilang yang apa ya, yang agak-agak bodong gitu kan, sama yang real investment gitu kan. Karena dengan dissect the foundation, dengan fundamentalnya kita tahu this business actually generate cash flow, kita bisa value that cash flow, kita bisa value gitu kan, dibandingkan dengan bisnis yang mungkin cuman ya terbang for whatever reason gitu kan. Kita bisa bilang there is no fundamental reason untuk kesana gitu. Tapi tentu saja ya kadang-kadang juga ada juga faktor behavioral juga kan. Kadang juga orang tuh yang paling susah tuh, even for me personally, cut loss itu susah banget gitu kan. Jadi ya apa namanya, beli selalu telat gitu kan, jual selalu kecepatan. Gitu. Nah, ini yang bisa dibilang terus terang ini nggak bisa dikali sama CFA lah, itu tetap harus dengan experience. Jam terbang ya Pak. Jam terbang. Iya. Tapi kalau menurut saya ya CFA itu bisa, at least kalau misalkan kita punya 3 pilihan investasi gitu kan, atau 4 pilihan investasi, di CFA framework will provide you mana yang paling logical gitu kan, mana yang paling logical dan mana yang paling sound gitu kan. Is it a sound investment? Is it a sound business model? Is it a sound cash flow gitu kan. Mungkin kalau yang teman-teman yang ya mungkin nggak cuma CFA aja ya, kalau teman-teman yang cuma ikut rumor, ikut tren gitu kan, kita cuma kayak beli blindly aja gitu kan. Tiba-tiba ntar ada yang nyangkut lah gitu kan, atau kayak belinya di atas jualnya di bawah banget gitu. Apes Seperti itu. Saya notice Pak Indra ini sering nyebut cash flow. Yes. Emangnya kenapa ya Pak? Kalau saya yang baru pemula di pasar modal ini Pak, yang penting kan profitnya, earningsnya. Terus kenapa kok cash flow yang selalu ditekankan ini Pak? Karena in the end, when we invest in something, kan we invest in money kan. Either way there are 2 ways for you to exit kan dari your investment kan. Satu, ya kita jual balik ke orang lain, in this case di market. Kedua, atau you hold that investment selamanya dan this will generate cash flow. Gitu kan. Kalau menurut saya pribadi, fenomena 2 tahun terakhir, mungkin bukan 2 tahun terakhir, 2021 sama 2022 adalah orang tuh lupa yang second portion, bahwa bisnis itu in essence tuh harus generate cash flow sustainably gitu kan. Supaya orang yang tadi naruh duit itu dapat balik duitnya dari internal cash flow dia. Nah, fenomena tadi 2021 2022 karena uang tuh kayak easy banget kan, gara-gara COVID semua bank sentral ngasih flash liquidity segala macam. Orang tuh selalu beranggapan kalau lu beli sekarang selalu ada yang mau beli lagi belakangan. Gitu. Nah, inilah when that doesn't happen, yang kejadian ya yang penting kita lihat di 2022 akhir lah ya, gitu kan banyak aset-aset yang di 2022 harganya tinggi, harganya turun banget di 2023 simply karena ya nggak ada orang lagi yang mau beli di belakangnya gitu kan. Nah, when that happens, balik lagi ke poin nomor tadi saya bilang, cash flow-nya gitu kan. Kalau kita nggak bisa oper tuh barang ke orang lain, ya internal cash flow-nya nggak cukup kan. Jadi makanya kita tuh ada juga namanya tuh valuation kan. Jadi ya that's how we determine apakah harga suatu aset, suatu saham itu kemahalan, kemurahan atau fair, gitu kan. Ya kalau terus terang kenapa saya bilang cash flow, karena the way kita determine ini fair atau enggak, ya harga yang kita beli sekarang harus bisa dibayar balik oleh internal cash flow-nya. Jadi seenggaknya kalau misal nggak liquid, nggak ada yang mau beli, masih bisa balik itu duit. Betul. Emang beda ya yang yang beneran analis, yang beneran ngerti sama yang trader ya, kayak saya ini. Tapi apakah kita kadang-kadang FOMO juga? Kadang-kadang FOMO juga. Gitu ya, kalau kita lihat saham kayak satu terbang terus kan ya kita pengen juga, gatel juga. Itulah fungsinya experience sama behavioral control. Gitu. Nah, kalau Pak Indra sendiri gimana membalancekan antara
yang digoreng-goreng ini sama yang beneran oke ini gimana, Pak? Kalau saya sih lihat kalau misalkan ada saham yang bisa bilang ya kayak terbang gitu kan tiba-tiba for no reason, ya pertama sih saya lihat dulu. Terus terang ya emang require some work. Pertama lihat dulu laporan keuangannya. Apa sih yang nyebabin, apakah revenue-nya growing gitu kan, atau ada kayak some corporate specific event, misalkan this company mau dibeli sama apa gitu. Ya kalau nggak ada ya bisa bilang itu cuma kayak faktor market aja gitu. Dan mungkin ya biasanya saya nggak terlalu suka faktor-faktor kayak gini gitu. Terlalu nggak bisa diprediksi. Karena nggak bisa gitu prediksi ya? gitu kan. Gitu. Oh, kalau gitu boleh nggak dikasih tips untuk ngefilter aja deh perusahaan mana yang oke, yang sound dan yang tidak sound. Terus terang ini nggak ada easy answer sih ya. Ini nggak ada easy answer untuk ini. Tapi pertama yang mungkin saya kembalikan ke teman-teman juga, teman-teman pendengar adalah when we invest, make sure the asset class yang kita invest itu cocok dengan target investasi kita. Gitu kan kalau misalkan kita ngomongin rule of thumb-nya, well kalau kita ngomongin invest buat long term, then you can invest in stock. Karena volatilitasnya lebih tinggi, tapi in the long run it will generate a higher return. Iya. Tapi kalau misalkan investnya lebih ke ya mungkin medium term, then you can go slightly lower risk asset tapi lower return juga. Gitu kan. Mungkin kayak bond atau mungkin balance fund. Tapi kalau misalkan ada uang, misalkan uang yang kita perlukan dalam jangka pendek, itu jangan sekali-sekali invest di sesuatu yang volatile gitu. Karena ada kemungkinan kita bisa lose the principal. Gimana maksudnya lose the modalnya. principal? Ya misalkan kita invest, katakanlah kita siapin dana, katakanlah saya pedagang misalkan kan, saya pedagang, saya baru selesai lebaran gitu kan, dapat banyak cash flow gitu kan, dapat cash karena saya cuan banyak gitu kan, untung dari dagang saya. Nah saya punya uang, karena kan saya masih nunggu lebaran tahun depan lagi kan, saya tahu ini adalah working capital yang saya mau pakai untuk dagang lagi, untuk saya putar lagi tahun depan. Tapi saya invest misalkan di, let's say crypto gitu kan, atau saham yang ya mungkin saham yang yang tidak penny sound stock lah ya, tidak sound gitu kan. Nah, gimana yang terjadian ke hidup saya kalau ke usaha saya gitu kan? Kalau this principle yang tadi saya invest, working capital yang saya taruh ini tiba-tiba hilang setengahnya, gitu kan? Karena memang saham-saham yang atau kripto-kripto yang high volatility, it can happen. Iya, gitu. Iya, jadi exit liquidity. Gitu. Inilah yang kalau saya lihat sih ya, sebelum kita ngomongin soal asset selection, misalnya what stocks to buy gitu kan. Pertama kita harus tentukan dulu which asset class should I buy, gitu kan. Yang relate ke investment goal kita, gitu. Ya kalau duit buat renovasi rumah ya jangan taruh di saham gitu kan. Apalagi kalau renovasinya tuh tahun depan gitu, atau bulan depan gitu, ya itu jangan gitu. Kalau misalkan ada goal investasi kita dalam misalkan ya for us to fund retirement, dan saat ini mungkin saya masih 20 tahunan, then you have 40 years kan, then stock is a good choice. Iya. Berarti kalau yang muda-muda lebih cocok kalau di saham, asal jangan pilih yang begitu, jangan pilih yang kacau gitu, dan jangka panjang ya Pak ya. Betul. Pikirnya jangka panjang, jangan buat trading ambil scalping gitu ya. Kalau scalping malah lebih bahaya karena volatile itu tadi. Ya terus terang ada beberapa orang yang bisa kan, ada beberapa orang yang memang make money dari trading, tapi ya again most of us kan kita nggak full time trader gitu kan. Kita nggak tiap hari liatin layar monitor, kita liatin perkembangan the Fed lah, perkembangan apa segala macam. Dan terus saja kalau kita cuma allocate 10 menit sehari untuk lihat saham dan kita decide untuk beli jual actively gitu kan, kita nggak bakal bisa menang dari orang yang tiap hari liatin kayak begitu, gitu kan. Jadi ada namanya itu information asymmetry. Gitu kan. Jadi ya these people will know better, yang full time trader will know better daripada kita yang mungkin kita punya daily job dan kita harus spend mungkin 8 to 5 di kantor gitu, atau kita punya bisnis, punya dagang gitu. Nggak sempet gitu. Nggak sempet. Makanya kalau untuk teman-teman yang memang full time trader, well please go ahead gitu kan. I think you guys already understand the risk dan return, dan you guys juga allocate enough resources buat ke sana juga kan. Tapi untuk teman-teman yang memang bisa bilang ya part time investor kayak saya juga gitu kan, mungkin kayak Bapak juga dan teman lainnya ya, I think fokus on fundamental aja gitu. Fokus on fundamental, cari company yang bagus,
cari sektor-sektor apa yang kira-kira bisa grow in the next ya 10-20 tahun gitu kan. Cari-cari developing team yang kejadian di Indonesia on the ground dan you just buy and hold aja. Gitu. Berarti emang beli perusahaannya ya, bukan beli sahamnya. Yes. Iya. Emang beda ya, lebih bijak kayaknya kalau punya CFA ini. Memang harus kadang-kadang FOMO itu yang jadi sumber penyakit sih ya. Iya. Yeah. Ngelihat naik-naik ini ngiler juga ya. Apalagi sekarang juga di Instagram juga banyak influencer yang rekomend saham ini, rekomend saham itu gitu kan. Iya, Ini memang kadang-kadang tuh kayak ya nggak bikin kita jadi nggak tenang gitu kan. Jadi tergoda juga gitu. Kadang saya ngelihat porto saya bener nggak ya? Kayak gini, bener nggak ya? Kok yang situ cuannya juga bisa segini gitu. Tapi ya kalau misalkan saya bisa bilang ya tadi kan juga sempet nanya kan ide stock selectionnya gitu. Ya pertama yang saya lihat ya pertama pelajari historical trendnya dulu. Gitu kan. Ya kalau memang company-nya memang udah punya jejak rekam yang bagus gitu kan. Dia udah consistently profit dan saya bilang ya manajemennya bagus gitu. Ya I think it should categorize as the buy and hold. Punya kriteria kan. Iya. Gitu. Karena memang perusahaannya oke ya, gitu. Dan kedua ya mungkin ini relevan untuk yang teman-teman yang bisa bilang dananya lumayan banyak ya. Itu likuiditas. Ya. Kadang-kadang kita beli mungkin karena saham yang tadi tidur tiba-tiba dia naik gitu kan. Tiba-tiba dia naik kenceng terus tidur lagi. Nah kita udah beli, udah masuk kita nggak bisa keluar. Gitu. Akhirnya cuma jadi angka ya. Ya, cuma jadi angka juga. Nah itu juga kita harus pelajarin juga selain bisnisnya juga kalau kita investasi saham yang liquid, ya harus perhatiin apakah kita bisa keluar gitu kan. Kalau kita masuk, apakah suatu saat kalau kita memang harus keluar, kita bisa keluar atau enggak? Iya benar. Ngelihatnya benar dari ini ya, antrian debitnya atau volume tradingnya tiap hari. Ya betul. Nah kita bisa hitung antara posisi yang kita punya sama ya bid and ask-nya kan. Ada berapa antrian di situ. Kalau kita jual sedalam sekali go. Kalau misalkan bidnya cuma kasarnya bidnya cuma 50.000 lembar gitu kan. Kita punyanya 500.000 lembar, ya kita perlu 10 hari baru keluar gitu. Iya. Oke. Gitu. Oh iya masuk akal. Iya benar. Gitu. Nggak kepikiran saya, duitnya belum segitu soalnya. Kalau misalkan bidnya 50.000 lembar, kita punya 500 lembar ya udah aman gitu kan. Iya, masih bisa keluar aman. Bisa keluar dalam yang sama gitu. Oke. Nah, sejak punya CFA, ada nggak misal dulu Pak Indra udah invest sebelum punya CFA, sudah mulai invest atau gimana? Jadi basically my first investing experience tuh reksadana sih actually. Jadi memang sama waktu itu sekarang sih terus terang lagi agak berat ya, tapi unit link juga even until now saya masih punya sih terus terang. Gitu. Tapi memang unit link ya saya beli terus terang hanya untuk proteksinya. Kalau memang untuk investasi sih lebih ke reksadana saat ini. Dan dulu sih terutama waktu itu. Ada nggak dari kesalahan yang dilakukan dulu yang sekarang setelah punya CFA? Oh iya harusnya nggak usah ini, harusnya nggak perlu kayak gini. Iya. Jadi memang karena terus terang di tempat saya bekerja gitu kan, itu lumayan ketat sih ya untuk kita bilang itu personal trading account kita gitu kan. Jadi memang selagi saya kerja di perusahaan saya yang sekarang sih terus terang saya udah nggak bisa investasi lagi on personal behave. Cuman sebelumnya saya pernah. Jadi sebelumnya sekarang tuh saya pernah investasi dan ya yang tadi saya bilang tadi gitu kan. Jadi waktu itu saya juga terus terang kena FOMO juga. Gitu. Jadi sempat ada nyangkut ya 1-2 saham lah. Gitu. Yang sekarang kalau misal seandainya waktu itu sudah punya ilmu CFA ini nggak akan dipilih kayaknya. Terus waktu itu udah ada juga. Makanya seperti yang saya bilang. Jadi knowing fundamental itu one thing gitu kan. Tapi exert control gitu kan on this FOMO, on behavioralnya itu takes experience lah. Takes experience, takes wisdom dan saya bilang itu nggak ada gantinya selain experience. Terjun sendiri langsung ya. Itu. Iya. Jadi I think my suggestion ya secanggih apapun kita gitu kan, secanggih apapun, even Warren Buffett gitu kan, they all make mistakes. Initially, late in stage, kapanpun gitu kan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah what do we learn from it gitu kan. Gitu kan. Kalau kita udah buat salah, berikutnya kecebur hal yang sama lagi, ya then you learn nothing gitu kan. Tapi kalau kita make mistake dan kita learn from it, then that mistake jadi investment. Iya. Dan jadi lebih baik Betul. lagi ya Pak ya. Jadi teman-teman yang masih ya enggak maju mundur
Silahkan didengarkan Pak Indra, langsung terjun buka akun di Victoria Sekuritas. Langsung belajar, langsung terjun. Karena pasti ada uang sekolahnya dulu ya Pak ya. Pasti ada salah-salahnya dulu Tapi ya. yang bisa saya tahu pertama ya, mungkin untuk while we are on this topic, ya mungkin yang bisa saya suggest ya. Pertama, kalau memang kita mau invest di stock, gitu kan, and you want to invest it quite actively, jangan invest di money yang kita nggak bisa lose. Itu like seperti yang tadi saya bilang kan, if it's your working capital, misalnya kita punya bisnis, kita punya usaha, itu adalah working capital untuk bisnisnya, jangan sekali-sekali investasi saham. Gitu kan? Karena ada potensial, if it lose value, lose principle, habis itu ya obviously karena working capital lebih kecil, bisnis kita juga terbawa kan. Iya. Selalu invest itu yang eksesnya. Gitu. Dan kedua, invest sesuai dengan goal. Goalnya 10 tahun, goalnya 5 tahun, goalnya 15 tahun, itu mix aset kelas itu beda-beda. Gitu. Berarti harus punya goalnya dulu ya Pak ya sebelum ngeluarin duit ini ya. Soalnya kalau cuma invest harapan cuma cari cuan gitu kan, ya karena ya itu harus define dong cuannya berapa tahun gitu kan. Karena terus terang aja kalau invest sekarang cuannya besok bisa juga ya gitu ya, mau ngambil apa ya gitu ya. Gitu. Mungkin ke kasino lebih tepat. Ya itu ya makanya terus terang even my parents gitu kan waktu tahu saya kerja di capital market, mereka selalu bilang saham tuh kayak judi gitu kan. Ya justru ya praktek seperti inilah yang bikin ya saham itu bukan investasi tapi gambling gitu kan. Ya karena kita beli sekarang harapinnya naik gitu kan. Kalau bisa 10 menit lagi udah 10 menit cuan. lagi naik gitu. Nah, itu namanya judi. Gitu. Iya. Tapi kan kalau kita tahu bisnis ini grow-nya takes time kan. Dan kita punya katakanlah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Mungkin kita tahu juga mungkin Indonesia kan mungkin population is growing old kan. Is growing old dan biasa di negara-negara yang people are growing old itu demand for healthcare tuh bakal tambah. Gitu. Contoh aja gitu kan. Jadi ya I think if someone make the call katanya ya gua akan invest di hospital stock karena ya Indonesia people bakal getting makin old tua. gitu kan. Gitu. Atau bisa bilang another story apa ya, misalkan ya kita tahu Indonesia mau jadi electronic vehicle hub dan people juga investing di nikel. Gitu. That's maksud saya adalah kita invest di bisnis dan secular trend dan trend. Bukan invest di saham beli menjual besok gitu kan. Nah, kita tuh punya reason kenapa kita invest. Karena kita invest di saham A karena ya memang secara structural populasi Indonesia growing old, demand for itu bakal naik, makanya saya invest di saham rumah sakit. Gitu. Kenapa saya invest di nikel ya karena ya kita tahu Jokowi mau jadi in Indonesia nickel hub, electronic vehicle hub, dan this company will benefit from it. Gitu. Jadi bukan beli saham karena katanya ini bagus. Iya, ya, kalau justru kalau menurut saya, kalau the moment saya lihat ada influencer yang bilang misalkan saham A, B, C, D bagus, saya pikir pasti dia udah punya. Iya dong, nggak mungkin. Dia udah punya, dia udah cuan, udah profit, dia mau jual gitu kan. Nah, kembali ke cerita saya di awal gitu kan. The way investor make money kan satu kan, dari cash flow-nya sendiri atau dari dia jual ke orang lain. Nah, investor ini yang nomor 2 ini gitu kan. Dia udah punya gitu kan. Dia sama gimana create a buzz, harganya naik, dia mau jual. Gitu. Begitulah gitu. Jadi jangan kurangi ikut yang FOMO seperti itu. Kita mulai lebih bijak lagi, lebih dewasa dalam mengelola uang sendiri nih yang susah payah. Uang SPP, uang UKT jangan dipakai buat trading, nggak boleh, jangan. Berat itu nanti urusannya. Apalagi uang dapur jangan. Nah, uang dapur jangan berat itu nanti jangan. Nah, thank you Pak Indra, thank you teman-teman.